Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Nah, ketemu lagi bersama saya guys ya. Dan di video kali ini kita akan membahas TV guys ya. Mungkin beberapa kalian ada yang mau cari televisi, mau membeli televisi dan kebingungan TV apa, TV kayak gimana. Dan ini adalah ulasannya untuk kamu. Lebay. Biarinlah ya, yang penting mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan ngomong-ngomong, saya ini masih kuliah karena barusan habis olahraga dulu senam pagi gitu ya. Nah, jadi agak kuluh hinyai-hinyai dan gak masalah. Kenapa di video kali ini saya menggunakan bahasa Indonesia dan tidak menggunakan bahasa Sunda? Karena takutnya ada beberapa kalian yang gak paham bahasa Sunda yang selalu saya gunakan setiap hari ini guys ya. Jadi gak apa-apa ya kalau misalkan omongan-omongan agak pabelit balaka ciprut balaka cepret alala uye ya. Takutnya ada kesalahan ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, di sini kali ini saya akan membahas TV dan mungkin buat kamu-kamu yang sedang mencari TV. Nah, pertama saya akan menunjukkan TV yang ada di rumah saya. Ya walaupun kecil ya lumayan ya buat review aja ini mah. Tapi nanti di akhir mungkin saya perlihatkan TV saya. Nah, sekarang kita akan bahas jenis-jenis TV terlebih dahulu. Mungkin kamu juga, mungkin banyak juga di antara kamu yang sudah tahu jenis-jenis TV itu ya. Ada yang TV tabung yang dulu yang gede itu loh ya bentuknya ya. Terus yang kedua ada TV LCD dan ada TV LED. Nah, kalau misalkan ngomong-ngomong jenis TV nih, kalau untuk TV tabung kamu semua udah tahu dan udah langsung bisa membedakan, oh ini TV tabung karena bentuknya yang besar gemulai gitu guys ya. Nah, tapi kalau misalkan TV LCD dan TV LED, nah mungkin di sini ada yang belum paham dan saya akan sedikit menjelaskan kepada kamu ya. Nah, perbedaan antara TV LCD dan TV LED di antaranya yang pertama mungkin dari bahan atau material yang digunakan untuk televisi tersebut. Kalau misalkan untuk LED, dia menggunakan bahan material leg emptying diode. Nah, sementara untuk LCD dia menggunakan material liquid crystal display, guys. Nah, jadi ada perubahan pastinya antara TV LED dan TV LCD itu yang pertama. Dan yang kedua, jika Anda melihat lebih detail untuk perbedaan dua televisi tersebut, mungkin Anda juga akan dapatkan untuk TV LCD relatif lebih tebal sedikit. Karena apa? Karena dia menggunakan cairan yang tadi disebutkan liquid crystal display itu. Nah, otomatis dia akan memerlukan sedikit ruangan lebih untuk bahannya itu gitu loh guys ya. Ngerti kan? Harus ngerti guys ya. Kalau misalkan ada yang gak ngerti, boleh komen di bawah video ini. Kalau misalkan bisa saya jawab, nanti saya jawab buat kamu guys ya. Nah, di sini terus tadi sampai ukuran ya, ukuran otomatis lebih tebal. Dan yang kedua dari berat juga pastinya lebih berat LCD. Karena apa? Ya itu dia tadi, karena ada cairan di dalamnya dan lebih tebal gitu. Nah, itu yang pertama. Mungkin kalau misalkan ngejelasin tentang ukuran, bahan, material segala macam itu tidak lengkap kalau misalkan tanpa membahas daya dan juga kekuatan. Betul banget lah pastinya, iyain aja guys ya. Nah, yang pertama mungkin saya akan jelasin ketahanan atau daya aja dulu ya. Daya atau konsumsi listrik. Kalau misalnya nggak tahu daya ya, konsumsi listrik otomatis LED lebih rendah dibanding LCD. Maksudnya lebih rendah gimana? Yaitu konsumsi listriknya lebih hemat kalau misalkan dibandingkan LCD, apalagi dibandingkan dengan TV tabung. Kalau misalkan perbandingan antara LCD TV dan LED TV itu di LED TV hanya memerlukan 20-30% aja dari penggunaan LED TV guys ya.
Nah, kalau misalkan tergantung ukurannya juga sih. Kalau misalkan kamu mau tahu emang berapa watts untuk apa namanya daya sedot listriknya, itu tergantung wattnya. Kalau misalkan watt lebih tinggi, lebih besar maksudnya, otomatis tegangan listrik yang dibutuhkan itu akan semakin tinggi, guys. Dan yang harus digarisbawahi, LED TV hanya memerlukan 20% sampai dengan 30% aja. Kalau misalkan cara ngomong saya belibet, mohon maaf yang tadi karena saya biasa bahasa Sunda, guys. Dan kalau misalkan terlalu cepat menjelaskannya, tolong di komen biar saya perbaiki ya, guys ya. Nah, karena ini video untuk kamu, jadi kamu harus koreksi, nggak apa-apa ya. Saya dihina, diejek juga nggak masalah lah. Yang penting koreksi, ada perbaikan dari diri saya sendiri ya, guys. Nah, itu yang kedua. Yang tadi pembahasan untuk listrik. Otomatis kalau misalkan diurutin yang lebih tinggi apa namanya konsumsi daya listriknya, pasti lebih boros. Yang pertama TV tabung. Ya, TV tabung otomatis lebih boros. Terus yang kedua LCD TV, dan yang paling hemat LED TV. Untuk ketahanan gimana? Kalau untuk ketahanan gimana? Kalau untuk ketahanan. Nah, ini saya akan membahas untuk ketahanan ya. Untuk ketahanan sih sebenarnya mah relatif tergantung daripada kita menggunakan televisi tersebut. Itu yang poin pertama ya. Kalau misalkan TV-nya digeder 24 jam gitu, digeder apaan? Bahasa apaan? Digeder Nah, digeder itu nonstop ya, 24 jam nyala terus tanpa dimatiin. Ya insya Allah TV apapun akan cepet rusak, guys ya. Nah, jadi pergunakan televisi kalau misalkan kalau saya ucapkan itu seperlunya aja. Kalau misalkan mau ditonton boleh dinyalakan, tapi kalau misalkan enggak ditonton itu dimatikan aja. Karena apa? Lumayan lebar listrik. Lebar itu apa? Lebar apaan? Lebar itu sayang listrik. Nah, kalau nggak kepake kan mubazir ya, itu sayang. Mendingan kalau misalkan nggak ditonton dimatiin aja gitu. Nah, untuk ketahanan sendiri, yang pertama itu yang tadi cara pemakaian. Terus yang kedua penyedotan listrik. Penyedotan listrik, apalah itu namanya, yang penting kamu ngerti ya. Dilihat dari borosnya listrik atau enggak. Kalau misalkan dilihat kan itu lebih hemat LED TV. Otomatis LED TV memiliki apa namanya karakter yang adem ayem, ganteng, kalem. Kalau misalkan manusia maya kalau kalau TV itu adem. Nah, jadi otomatis daya konsumsinya lebih rendah, nggak cepet panas, otomatis ke TV-nya akan lebih hemat. Beda sama LCD dan TV tabung. Nah, kelebihannya juga dari kualitas layar. Gimana sih kalau untuk kualitas layar? Nah, untuk kualitas layar sendiri itu memiliki kelebihan masing-masing. Kalau misalkan yang tadi untuk kontras aja. Pertama dari kontras ya. Kalau untuk kontras otomatis lebih detail di TV tabung. Karena TV tabung apa? Mungkin kamu pernah lihat TV tabung yang gede. Nah, dilihat dari mungkin TV dari sini, mungkin dari sini ya. Nah, di sini gambarnya masih jelas. Dari samping jelas juga, dari sebelah sini jelas juga. Karena dia memiliki tabung yang lengkung ke gini ke depan. Jadi otomatis bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Nah, gitu ya. Itu yang untuk TV tabung. Cuman kelemahannya kalau untuk TV tabung ya, yang tadi konsumsi listriknya lebih boros, dan karena ada ribuan lampu di dalamnya, jadi otomatis radiasi untuk mata juga semakin tinggi, guys. Jadi nggak bagus untuk kesehatan mata kalau misalkan ditonton secara lama-lama gitu, guys. Radiasinya lebih tinggi dibanding TV LCD dan TV LED. Nah, sementara itu kalau misalkan TV LED gimana kualitas gambarnya? Kalau misalkan perbandingan LCD dan LED itu masih unggul di TV LED, guys ya. TV LED karena dia yang tadi bahannya menggunakan material lag emitting diode ya. Jadi pencahayaannya kontrasnya dari
struktur warnanya gitu. Jadi nggak akan black light. Kalau misalkan warna dasarnya hitam, ada warna putih, ada warna varian warnanya itu lebih kompak gitu. Kalau misalkan LCD di bawah daripada LED guys. Jadi yang tetap yang lebih unggul sih recommended buat kamu itu TV LED untuk sekarang. Mungkin untuk beberapa waktu kedepannya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun mungkin akan ada keluaran TV baru-baru lagi ya. Nah di sini juga saya akan membahas ya. TV LED kan banyak juga jenisnya ya. Mungkin di antara kalian ada yang belum tahu, saya jelasin sedikit aja, nggak banyak-banyak ya guys ya. Takutnya menghabiskan kuota kalian juga kalau misalkan videonya terlalu lama ya. Yang pertama itu ada jenis, mungkin dari siarannya betul. Perbedaannya apa? LED beberapa tipe LED itu ya, dari siarannya ada yang siarannya analog, ada yang siarannya digital, ada juga yang smart TV. Nah biasanya kalau misalkan yang analog itu siarannya kayak TV-TV dahulu, TV-TV lama. Mungkin ada perbedaan sedikit kualitas gambar antara TV analog sama TV digital. Nah itu digital. Kalau misalkan digital itu lebih jernih gambarnya, biasanya nggak ada semut-semut yang ngegarayam gitu guys ya. Kalau misalkan untuk TV digital TV maksudnya gitu ya. Nah kalau misalkan yang kamu beli yang analog, kamu akan hanya mendapatkan siaran analog saja. Tapi kalau misalkan kamu belinya TV yang digital, kamu akan mendapatkan 2 siaran. Nah yang pertama siaran analog ada, dan siaran digital pastinya karena udah dilengkapi kualitas siaran digital juga. Jadi kalau misalkan yang analog belum dapet yang digital, tapi kalau misalkan yang digital belinya dapat 2, analog dapat, digital juga dapat. Nah mungkin nanti saya di akhir video akan tunjukkan perbedaan antara yang analog sama digital ya. Analog sama digital nanti saya tunjukin perbedaannya kayak gimana, saya akan tunjukin di akhir video. Nah gitu ya guys ya. Ini ada yang analog sama yang digital, dan satu lagi ada jenis TV yang udah smart TV. Dan akhir-akhir ini keluar lagi TV baru, yaitu Android TV. Oh mantep banget kalau yang ini nih guys ya. Kalau misalkan kamu pengen tahu perbedaan antara yang smart dan yang Android apa, komen di bawah, nanti saya bikinin video buat kamu juga guys ya. Okein aja lah, jangan lama-lama ya. Oke, kita lanjut. Untuk smart TV kayak gimana? Smart TV dia dilengkapi dengan connecting internet. Jadi otomatis bukan hanya di handphone. Kalau sekarang mau internetan, mau facebookan, mau youtubean, di TV juga bisa. Nah itu namanya smart TV. Okein aja, jangan lama-lama ya. Nah itu jadi antara mungkin perbedaan jenis-jenis TV LED. Yang tadi saya ulangi, yang ada yang namanya digital, analog, sama smart TV, dan ada yang keluar baru lagi Android TV. Mungkin sampai sini dulu video kali ini, dan saya akan buat 2 video. Yang ini hanya menjelaskan tentang spesifikasi atau perbedaan antara TV LED dan TV LCD, dan video yang keduanya, nah yang tadi saya akan tunjukkan perbedaan kualitas gambar TV analog dan digital TV. Sampai ketemu video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.